Ahmad Wasinuddin, kita sebut juga AK, nggak pakai 47 tapi senapan serbu. Tapi kita sudah sama-sama tahu kita sekarang ada di Mapolresta Tangerang ya, Tiga Raksa ya, mendampingi Bang Said Didu. Tadi kita dari pagi, alhamdulillah, terus istirahat sebentar. Nah, teman-teman sekalian, tadi di sela-sela pendampingan kita ada orasi, ada segala macam, tapi Bung Ahmad Wasinuddin ini mengedarkan ya. Surat dukungan, apa istilahnya, penjaminan kepada Said Didu, dan sampai tadi sudah berapa ratus yang menandatangani? 140. Dan selain para pendukung juga ada sejumlah tokoh ikut tanda tangan, antara lain Abraham Samad, terus ada Refli Harun, ada siapa lagi? Eros Jarot, Peter Celestinus, kemudian Aziz Anwar. Oh ya, Aziz Anwar, ya Munarman. Edi Mulyadi boleh nggak? Ya, Edi Mulyadi. Buya Fikri Bareno. Dan kawan. Oke. Jaya. Banyak sekali ya. Di samping tadi Mama juga, masya Allah luar biasa dukungannya. Nah, Bung Ahmad, ini kenapa pertama sebelum masukkan surat dukungan, kenapa kita ini dari mana-mana nih? Ya dari Jakarta, ada dari ini dari Sumatera Utara nih. Mama nih langsung terbang dari Medan ya. Siap. Masya Allah ya. Ya. Jadi mereka semua kenapa sih mau bersusah payah mendukung Said Didu? Apa sebabnya? Saya kira yang pertama mereka mengasosiasi kasus ini bukan kasus Bang Said Didu, tapi kasus kita semua, rakyat yang terusik batinnya, pikirannya, perasaannya oleh kezaliman oligarki yang mereka berbisnis tapi dengan melakukan perampasan tanah terhadap masyarakat. Sehingga ada dua tujuan. Yang pertama ingin mengkonfirmasi kita berada di barisan yang tidak suka dengan kezaliman itu. Yang kedua untuk bisa menghentikan agar kezaliman ini tidak merembet kepada masyarakat yang lainnya. Mengkonfirmasi itu artinya menegaskan kembali sikap kita ya, bahwa kita bersama orang yang benar, bersama kebenaran. Dan kita tidak ridho dengan kezaliman, sekaligus kita ingin mencegah agar kezaliman ini tidak kemudian melebar kemana-mana. Karena begini ya, dalam akidah Islam itu kalau ada kemungkaran, kita harus melakukan pencegahan. Kalau punya kekuasaan dengan kekuasaan kita, nggak punya ya dengan lisan kita. Nah karena kita ini hanya aktivis, ya dengan lisan kita, mulut kita. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyiru biyadihi, ya. Fa illam yastati fa bilisan. Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak sanggup juga dengan hati. Tapi ada tapinya kan. Wadzalika da'ful iman. Kalau kita mengubah kemungkaran dengan hati, Rasul bilang itu selama-lamanya. Tapi menarik, hadis ini secara nggak sengaja kita tiba-tiba keluar, ya Allah kasih ilham juga kan. Betul. Jadi Anda teman-teman bayangkan nggak kalau kita menolak kemungkaran dengan hati itu membenci kemungkaran, tidak mau terlibat, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan kemungkaran itu. Nah, sekarang bayangkan kalau kita ada kemungkaran, kita cuek bebek, nggak peduli. Itu kan urusannya orang-orang Tangerang, Banten yang digusur. Gua kan di Cengkareng, nggak ada urusan. Gua kan di Tanjung Priok, nggak ada urusan. Ini kalau mengubah dengan hati saja ada selama-lamanya iman. Kalau kita cuek bebek itu berarti nggak ada iman ya teman-teman. Betul. Apalagi kalau terlibat ya. Ikut seperti abdesinya itu ya. Kalau di istilah ulama itu ada dua istilah yang menarik, Bang. Pertama ada disebut dengan saitonu afros. Setan bisu ya. Iya, yang melihat kemungkaran tapi diam. Tapi ada yang kedua yang lebih parah. Saitonu natik. Setan bicara. Yang mereka justru membela kezaliman, menjadi juru bicara kezaliman, yang membungkam kebaikan, kebenaran. Nah itu setan juga, itu setan bicara itu. Ya makasih ya. Terus, jadi sebenarnya kalau saya lihat aktivis para tokoh yang hadir di sini itu mereka terkonfirmasi punya iman dan bukan yang termasuk lemah, karena setidaknya dengan lisan. Ini ada gangguan teknis. Dan sikap amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut. Namanya Mama. Kita geser. Udah nggak apa-apa, mereka geser. Repot lagi. Saya bagi-bagi buah. Luar biasa. Oke, lanjut. Apa bisa?
Udah, oke, makasih. mereka kita yang bicara ini tidak bisa dikapitalisasi sebagai pendukung kezaliman. Oke. Karena kalau diam kan dianggap, oh itu kan nggak bicara berarti banyak dong yang mendukung. Ya. Karena diam itu tidak bisa dianggap hatinya menolak, bisa saja dianggap pendukung malahan. Ya. Jadi kita hadiri untuk kita tegaskan bahwa kita tidak berada di bagian yang mendukung kezaliman. Lagi pula teman-teman sekalian, ketika kebatilan dan kebenaran berhadapan-hadapan, kita tidak boleh netral. Gua netral aja deh, nggak boleh. Ya harus menyatakan sikap. Oke, itu kita clear sekarang ya. Itu sebabnya Said Didu harus dibela, Ya. kan? Dan pembelaan itu juga antara lain diwujudkan dengan surat penangguhan, penjaminan. Ini fungsinya apa surat ini? Sebenarnya kita jaga-jaga ya. Ah, Karena panggilannya kan saksi. Nggak ada saksi itu dipanggil terus ditahan, nggak ada. Tapi kan subjektivitas penyidik dan kita ketahui banyak orang dipanggil saksi langsung naik status tersangka dan langsung ditahan. Saya Ya. kejadiannya saya dipanggil saksi Ya. pada kasus IKN, diperiksa dari pagi sampai jam 4 sore. Lalu naik Saya pikir status. selesai boleh pulang. Ternyata disodorin surat penangkapan. Saya bilang sama penyidik, bro, gua kan datang ke Barreskrim, kenapa lu tangkap istilahnya? Kan kalau gua keluyuran, penangkapan. Kata dia, bang, ini istilah bakunya penangkapan. Jadi tolong tanda tangan. Saya pikir udah, langsung surat kedua, penahanan. Gitu ya. Kita antisipasi ya. Ya. Tentu itu tidak kita inginkan, ya. Tapi kalaupun misalnya ada seperti itu, maka surat itu akan diajukan. Ya, sebagai jaminan tidak perlu menahan. Nggak ada urgensinya gitu. Nggak akan lari, nggak akan menghilangkan barang bukti. Nggak akan mengulangi. Iya. Nggak akan mengulangi dalam pengertian kalau itu dianggap kejahatan nggak akan diulangi. Tapi ini kan bukan kejahatan. Sekarang begini bang, orang menyampaikan kebenaran. Kalau itu dianggap kejahatan, rusaklah negeri ini. Ya, kata Snowden begitu. Kalau Anda mengungkap kebenaran di sebuah negeri dan Anda dengan penjahat, maka itu tandanya bahwa negeri Anda sedang dikuasai para penjahat. Iya, itu kan bahaya bang. Dan, Ya. dan sebenarnya kan kita sedang tidak bertanggung jawab pada diri kita saja loh bang, generasi kita. Kita bertanggung jawab pada generasi berikutnya. Ya. Rusak negeri ini kita wariskan kepada mereka, dimaki kita sama anak cucu kita. Oke. Baik kalian dulu, bapak-bapak, kakekku, kenapa kalian diam ada kejahatan? Ini dampaknya kami. Dulu kalian punya tanah, kedaulatan tanah. Sekarang kami nggak punya tanah. Tanah semuanya milik aguan. Ya, misalnya begitu. Nah, ini menarik ini. Lagi-lagi saya kira Allah kasih gerakan lidahnya Bung Ahmad Kosinuddin. Tapi makanya nanti aja maku bareng-bareng. Oke. Jangan curang. Iya, Bang. Jadi gerakan ini bagus sekali ya. Kalau misalnya orang-orang yang tidak peduli, apalagi terlibat dalam penggusuran, Betul. intimidasi, suruh jual tanah segala macam, nanti itu dampak buruknya bukan cuma pada korban, tapi pada anak cucu kalian juga kan. Betul. Nah itu mesti dipikirkan itu, benar-benar jangan sampai anak cucu kalian juga menyalahkan kalian karena kalian terlibat dalam upaya-upaya penggusuran penzaliman yang kolektif 2 ini. Betul. Oke, sekarang ini jam 16.35. 16.35 ini kira-kira seperti apa nih? Arahnya seperti apa nih kiranya nih? Arahnya tentu kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Oke. Tapi tadi sempat istirahat, ya santai. Nah ini lanjut untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Nah mudah-mudahan sih bisa segera selesai dan pulang. Kayak kita minta doa pada seluruh masyarakat untuk mendoakan agar prosesnya bisa segera keluar. Ya saya kira tidak ada alasan lah untuk melakukan penahanan. Karena penahanan itu kan tidak akan menghentikan kritik yang dilakukan masyarakat kepada Penahanan tidak akan menghentikan perlawanan, ya itu. ya kan? Kalau bahasa paribahasa Indonesia zaman dulu kita SD SMP belajar, Apa itu? esa hilang 1000 terbilang. Begitu ya kan? ya. Katakanlah misalnya nih tekanan dari oligarki begitu kuat sehingga polisi melakukan penahanan, maka walaupun Said Didu tanda kutip jadi korban, maka akan muncul Dan ratusan ribu Said Didu yang lainnya. Dan saya pikir kalau sampai terjadi penahanan berarti negara kalah oleh oligarki. Ada negara dalam negara. Ada otoritas negara lain di atas negara. Dan ini merupakan tanda yang membahayakan bagi bangsa kita. Sehingga kita harus mengingatkan kepada institusi kepolisian, tidak boleh ada negara di atas negara. Tidak boleh ada otoritas di atas otoritas. Dan Karena saya kira kalau berarti yang dilakukan Said Didu adalah sebetulnya mengamankan amanat dari pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, dok.
Yang mana itu? Kan Prabowo kan mengatakan tidak boleh ada lagi perumahan eksklusif. Betul. Tidak boleh lagi negara. Betul. Berarti seharusnya polisi berterima kasih kepada Said Didu. Betul. Karena Said Didu telah berusaha mengamankan dan menjaga pernyataan Betul. Prabowo Subianto. Betul. Siapa Prabowo? Kepala eksekutif kita. Yang di bawahnya termasuk Kapolri, kan begitu dong. Bukan harusnya, malah harusnya diapresiasi dong kata Abraham Samad tadi. Betul. Nah, ini yang harusnya. Tapi kita tetap husnuzon dan mudah-mudahan semua berlaku seperti seharusnya. Tapi kita ingatkan kalau tidak dilakukan sebagaimana yang seharusnya, dampaknya akan berbahaya bagi bangsa ini. Jangan korbankanlah kepentingan negara ini hanya untuk membela segelintir oligarki lah. Jangan korbankanlah masa depan bangsa kita, rakyat kita, generasi selanjutnya hanya untuk mengatensi kehendak oligarki gitu. Sebab kalau sampai penahanan nggak ada kesimpulan lain kecuali itu atas atensi oligarki. Tidak ada urgensinya, tidak ada tafsir lain. Nggak ada tafsir lain. Bahwa itu pesanan oligarki dan polisi tunduk pada oligarki. Cuman pada titik ini sampai detik ini kita masih tetap percaya. Bahkan di awal-awal tadi kita apresiasi kepada polisi ya. Polisi tidak represif, cenderung akomodatif, ya kan? Ini kita terima kasih banget nih, khususnya kepada Kapolresnya Tangerang Tiga Raksa ini ya. Betul. Nah, siapa namanya? Tapi itu kita apresiasi lah ya. Betul. Dan kalau polisi bisa bersikap seperti ini secara merata, barangkali akan lebih bagus. Merata itu di mana-mana ya. Di mana-mana selain di Tiga Raksa ini akan sangat bagus sekali. Oke, sebagai closing statement apa yang mau disampaikan? Ya, yang pertama kita harus terus membersamai pejuang kebenaran. Bukan hanya Said Didu ya. Oke, setuju. Yang lainnya pun kita harus memberikan. Hanya kali ini kebetulan Said Didu ya. Oke. Yang kedua, kita tidak boleh menganggap remeh masalah ini. Karena tanggung jawabnya bukan hanya pada kita, tapi terhadap generasi selanjutnya. Yang ketiga, masalah ini intinya adalah kerakusan oligarki. Karena itu kita jangan mau dibelokkan untuk diadu domba dengan sama elemen bangsa. Itu penting. Ya, kita fokus kepada masalahnya. Jangan mau diadu domba dengan lurah, jangan diadu domba dengan sesama aktivis. Kita fokus pada oligarki. Karena mereka juga cuma cari makan doang kok. Dari yang terakhir, tentu kita butuh sinergi dan alhamdulillah ini adalah bukti sinergi ya. Ke depan kalau sinergi ini terbangun terus, masya Allah, jadi lebih kuat lah kita. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, saya kira ini obrolan singkat tapi daging semua, bergizi semua dan menjadi penting poinnya adalah bahwa kenapa kita bela Said Didu, karena kita harus berpihak pada kebenaran. Ya, ketika kebatilan dan kebenaran berhadapan-hadapan sebagai lawan, kita tidak boleh sok netral, apalagi berpihak. Apalagi terlibat dalam kebatilan. Nauzubillah min dzalik ya. Kali ini kita bela Said Didu dan kita akan tetap bela siapapun yang berada dalam kebenaran. Ya. Makasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Terus lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.